Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 801. Omong kosong, bagaimana bisa kakak iparku berkata seperti itu? Lin Ruohan memutar matanya dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon ibuku dan bertanya. Guo Chanyu berkata dengan serius. Sekarang status suami sepupumu jelas lebih tinggi darimu, jadi kamu tidak perlu berdebat. Cih, bagaimanapun juga, sepupu iparmu juga suamiku. Ya, sepupu iparku yang terbaik, jadi jangan pamer. Melihat kedua wanita itu bersenang-senang di sana, Su Chen tidak menjawab dan pergi ke Universitas Jiangnan. Universitas paling terkenal di Zonghai dan bahkan di Cina. Gerbang Universitas Jiangnan tidak memberikan kesan mewah dan megah, melainkan memiliki pesona keluarga terpelajar. Meskipun mereka sudah lama tinggal di Zonghai, ini adalah pertama kalinya Su Chen dan Lin Ruohan datang ke tempat seperti itu. Su Chen memberi hormat dan berjalan masuk bersama Lin Ruohan dan Guo Chanyu, bersiap pergi ke kantor kepala sekolah untuk menjalani prosedur penerimaan Guo Chanyu. Saudara Ning, lihatlah dua gadis di gerbang sekolah. Mereka terlihat sangat jujur. Ketika Su Chen dan yang lainnya masuk, dua mahasiswa yang mengenakan kaos baseball abu-abu berjalan ke arah mereka. Dia sedang menonton Lin Ruohan dan Guo Chanyu mendiskusikan pendapat mereka. Pria bernama Ning Ge, bernama asli Ning Xinghai, adalah seorang mahasiswa junior di Universitas Jiangnan. Selain itu, dia juga presiden serikat mahasiswa dan kapten tim bola basket Universitas Jiangnan. Tetapi gelar-gelar ini tidak cukup untuk menonjolkan identitasnya, karena ayahnya, Ning Zhengqing, adalah rektor Universitas Jiangnan. Justru karena alasan inilah Ning Xinghai tiba-tiba menjadi tokoh terkenal di Universitas Jiangnan. Dia juga tampan dan kaya, dan dikenal sebagai siswa nomor 1 di Universitas Jiangnan. Selain itu, anak laki-laki yang berdiri di samping Ning Xinghai bernama Zhang Feiyu. Sebagai perbandingan, statusnya jauh lebih biasa. Dia bergaul dengan Ning Xinghai sepanjang hari, dan dia juga agak terkenal di Universitas Jiangnan. Dia memang terlihat cukup bagus, terutama wanita yang memakai rok. Lihat sosok dan wajahnya. Dia jauh lebih baik dari primadona sekolah di sekolah kita. Ning Xinghai berkata dengan mata menyipit, seolah menatap mangsanya. Saudara Ning, saya sudah lama tidak melihat gadis sebaik itu. Dan menilai dari penampilan mereka, mereka seharusnya ada di sini untuk melapor. Jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang, toko ini tidak akan ada di desa ini. Petik 2. Ekspresi Zhang Feiyu juga sedikit berapi-api. Secara umum, selama Ning Xinghai bermain dengan wanita yang tersisa, mereka adalah miliknya. Jika Anda mendapatkan wanita cantik seperti itu, tidak masalah meskipun Anda memperpendek hidup Anda beberapa tahun. Apakah kamu masih perlu mengajarimu tentang hal semacam ini? Bagaimana aku bisa membiarkan gadis baik seperti itu pergi? Saudara Ning, kedua wanita itu tampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Melihat pakaian mereka, Anda dapat mengatakan bahwa mereka adalah pemilik kaya. Saya khawatir cara biasa tidak akan mampu menekan mereka. Titik. Apa yang tidak bisa ditekan? Kapan aku, Ning Xinghai, gagal? Setelah mengatakan itu, Ning Xinghai berjalan menuju Lin Ruohan dan Guo Chanyu dan berkata sambil tersenyum. Maaf, apakah Anda di sini untuk melapor? Melirik Ning Xinghai, Lin Ruohan mengangguk. Benar. Saya ketua serikat mahasiswa Universitas Jiangnan. Saya dapat mengajak Anda menangani masalah ini. Bagaimanapun, hari pendaftaran telah berlalu. Jika Anda mengandalkan diri sendiri, Anda mungkin tidak dapat menanganinya. Kamu tidak dibutuhkan di sini, minggirlah. Su Chen berbisik. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu masih ingin datang ke Universitas Jiangnan, pergi saja. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Secara naluriah, Ning Xinghai menganggap Su Chen dan Lin Ruohan sebagai siswa yang melapor di sini, jadi dia tidak terlihat baik sama sekali. Patah. Su Chen menamparnya, dan Ning Xinghai pun ditampar. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Brengsek, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Kamu berani memukulku, saudara Ning. Setelah membantu Ning Xinghai berdiri, Zhang Feiyu berteriak. Apa yang telah terjadi? Sepertinya Ning Xinghai dipukuli. Konflik keduanya menarik perhatian orang lain di kampus. Selama mereka masih menjadi siswa di sekolah, tidak ada yang tidak mengetahui nama Ning Xinghai. Dia adalah anak kepala sekolah, dan jika dia berani mengambil tindakan di wilayahnya, mereka tidak mau bersekolah di sini lagi. Patah. Su Chen mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zhang Feiyu lagi. Yang terakhir ini juga ditampar dan jatuh ke tanah. Pergilah jika kamu tidak ingin mati, aku tidak ingin menyia-nyiakan waktuku untukmu. Su Chen berkata dengan nada merendahkan. Sialan, kamu sedang mencari kematian, ini Universitas Jiangnan, ini wilayahku. Apa yang bisa dilakukan Universitas Jiangnan? Anda dikelilingi oleh puluhan orang, wajah Ning Xinghai tampak kusam. Namun kekuatan Su Chen membuatnya sangat takut, dan dia juga tahu bahwa dia bukan tandingannya. Sudah kubilang, jika kamu bersujud kepadaku dan memohon belas kasihan sekarang, maka aku akan lebih murah hati dan tidak meminta pertanggungjawabanmu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah meninggalkan Universitas Jiangnan. Seorang ketua serikat mahasiswa, benar-benar memperlakukan dirinya sendiri seperti hidangan. Tuan Ning tidak cukup berkualitas, begitu juga saya. Suara tiba-tiba datang dari luar, dan kerumunan itu secara otomatis memberi jalan bagi orang-orang di luar untuk masuk. Itu sebenarnya Direktur Sun.
Berjalan ke arahku adalah seorang pria parubaya dengan gaya rambut Mediterania dan perut buncit, seolah dia akan hamil 10 bulan lagi. Di belakangnya, ada lebih dari selusin penjaga keamanan, dengan marah mengelilingi Su Chen. Nama pria parubaya itu adalah Sun Bin, dan dia adalah dekan Universitas Jiangnan. Beberapa tahun yang lalu, Sun Bin telah menduduki posisi tinggi sebagai wakil kepala sekolah. Namun karena menghamili seorang siswi, meski akhirnya diselesaikan dengan uang, posisinya diturunkan 3 tingkat berturut-turut. Menjadi direktur pengajar kecil. Namun kejadian ini juga menggambarkan sebuah masalah. Setelah kejadian besar tersebut, dia masih bisa mengabdi di sekolah. Sarana seperti itu tidak tersedia bagi orang biasa. Tuan Ning, kamu baik-baik saja. Seolah bertemu leluhurnya, Sun Bin membantu Ning Xinghai berdiri, takut terjadi sesuatu padanya. Fat Sun, kamu datang tepat pada waktunya. Cepat singkirkan anak ini. Jika dia berani menamparku, dia pasti merasakan sakitnya. Jangan khawatir, Tuan Ning. Sebagai dekan sekolah, adalah tanggung jawab saya yang tidak dapat disangkal untuk melindungi keselamatan Anda. Saya tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Para siswa yang menonton mundur satu demi satu. Di Universitas Jiangnan, Fatisun terkenal kejam. Dan anak di depannya ini mengalahkan Ning Xinghai. Untuk menyenangkan kepala sekolah, Fatisun pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat Su Chen, Sun Bin meletakkan tangannya di belakang punggung dan mendengus dingin. Kalian berkumpul dan membawanya ke ruang keamanan. Saya ingin mengobrol baik dengannya. Kalian berani membuat masalah di Universitas Jiangnan. Benar-benar melanggar hukum. Bab 802. Di bawah perintah Sun Bin, lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas menuju Su Chen dengan tongkat listrik di tangan mereka. Jika itu orang lain, mereka tidak akan pernah bersikap positif. Tapi orang yang dipukuli berbeda. Itu anak kepala sekolah, jika dia berperilaku baik, dia akan memberikan kontribusi yang besar. Saat itu, mungkin posisi kapten keamanan akan menjadi miliknya. Tetapi saat ini, Su Chen pindah. Sosok itu seperti kilat, bergegas ke tengah-tengah lebih dari selusin penjaga keamanan. Bang bang bang. Serangkaian suara teredam terdengar, dan lebih dari selusin penjaga keamanan terjatuh ke tanah, bahkan tidak mampu berdiri. Dan tongkat listrik di tangan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Ning Xinghai dan Sun Bin sama-sama tercengang. Lusinan penjaga keamanan itu semuanya adalah Lian Jiazi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka semua dirobohkan olehnya. Lolos. Su Chen berteriak dengan dingin. Ning Xinghai dan Sun Bin sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Mereka mundur menggunakan tangan dan kaki mereka untuk memberi jalan bagi Su Chen. Melihat Su Chen dan yang lainnya pergi, Zhang Feiyu datang. Saudara Ning, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita menemukan cara untuk mengembalikan situasi, kita akan kehilangan muka. Ning Xinghai memasang wajah dingin dan akhirnya berkata, tampaknya keterampilan anak itu luar biasa. Jika kamu ingin menghadapinya, kamu harus mencari orang dari klub seni bela diri. Saya mendengar Ning Xinghai menyebutkan nama klub seni bela diri. Zhang Feiyu terkejut, dan ekspresinya berubah jelek. Saudara Ning, jika kita benar-benar menemukan orang-orang dari klub seni bela diri, orang-orang akan dibunuh, terutama presiden klub seni bela diri, Deng Tianxiao. Orang gila ini membuat masalah di mana-mana karena orang-orang di keluarganya, dan tidak ada yang berani melakukannya. Usir dia. Aku khawatir, dia akan menimbulkan masalah. Huff, apa hubungannya denganku apakah dia mati atau tidak? Jika dia berani memukulku, Ning Xinghai, aku akan membuatnya membayar harganya hari ini. Melihat Ning Xinghai bertekad, dia meminta bantuan Deng Tianxiao. Belum lagi para siswa yang menonton, bahkan Sun Bin pun terlihat ngeri. Sebagai dekan Universitas Jiangnan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui siapa Deng Tianxiao? Konon dalam 3 tahun masa sekolah menengahnya, ia hanya mengikuti kelas selama 1 bulan, kemudian dibawa ke gunung oleh seorang guru tua. Setelah berlatih di pegunungan selama 3 tahun, dia ditugaskan ke Universitas Jiangnan melalui koneksi keluarganya. Dalam beberapa tahun terakhir, amarah Deng Tianxiao yang berapi-api belum mereda sama sekali, dan menjadi semakin intens. Setelah mendirikan klub seni bela diri, tidak hanya siswa di sekolah yang ditangani olehnya. Bahkan gurunya pun dipukuli olehnya. Jika Anda meminta bantuannya, Anda mungkin akan terbunuh. Dan dengan amarah Deng Tianxiao, meskipun dia tidak mati, dia akan tetap kehilangan kulitnya. Saudara Ning, saya akan mencari Deng Tianxiao sekarang untuk membantu. Ketika orang-orang dari klub seni bela diri mereka tiba, biarkan Deng Tianxiao menunggu di pintu gedung pengajaran. Kami akan menjaganya nanti. Jaga dia nanti. Zhang Feiyu sedikit bingung, apakah kita tidak pergi sekarang? Tentu saja tidak sekarang, kalau tidak maka akan terlalu murah bagi mereka. Apa maksud saudara Ning? Bukankah mereka akan melapor untuk pendaftaran? Aku akan pergi ke kantor kepala sekolah sekarang untuk membicarakan hal ini dengan ayahku. Pertama-tama aku akan mencabut kualifikasi mereka untuk bersekolah, lalu mengusir mereka, dan kemudian membiarkan Deng Tianxiao memberi pelajaran pada orang itu. Hanya dengan begitu aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Bagus. Setelah memasuki gedung pengajaran, mereka bertiga langsung menuju ruang kepala sekolah di lantai paling atas. Su Chen tidak terlalu peduli, langsung membuka pintu dan masuk. Di ruang kepala sekolah, ada seorang pria parubaya yang duduk dengan setelan jas. Dari penampilannya, dia tampak berusia 50-an. Namanya Ning Zhengqing, dan dia adalah rektor Universitas Jiangnan. Ketika Su Chen masuk, Ning Zhengqing sedang menulis dengan marah. Saya sangat terkejut dengan kedatangan Su Chen.
Sebagai rektor Universitas Jiangnan, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini seseorang berani masuk ke kantornya dengan cara yang sombong dan tidak masuk akal. Guo Chanyu sedikit bingung. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala sekolah. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengetuk pintu, tetapi menendang pintu hingga terbuka itu terlalu berlebihan. Guo Chanyu sedikit khawatir. Meskipun sepupu iparnya tidak terkalahkan, ini adalah sekolah, bukan tempat untuk menyelesaikan masalah dengan tinju. Jika ini menyinggung kepala sekolah, lalu bagaimana saya bisa main-main di masa depan? Puan Su. Seruan Ning Zhenqing mengejutkan Guo Chanyu. Sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar, seolah dia kesurupan. Bahkan rektor Universitas Jiangnan memiliki sikap seperti ini terhadap saudara iparnya. Apakah Anda ingin itu menjadi luar biasa? Sekarang setelah kamu mengenalku, segalanya akan lebih mudah ditangani. Kata Su Chen. Puan Muda Su, apa yang kamu bicarakan? Di seluruh Zonghai, bahkan jika saya lupa siapa saya tidak bisa tidak mengenal Anda. Ning Zhenqing berkata sambil tersenyum, dan menyambut Su Chen dan yang lainnya ke sofa. Ia pun berinisiatif membuat sepoci teh, dengan hormat seperti seorang pelayan. Oke, aku di sini bukan untuk minum teh. Ada sesuatu yang serius yang ingin kukatakan padamu. Puan Muda Su, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja secara langsung. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti tidak akan ragu-ragu. Ning Zhenqing menepuk dadanya dan berkata. Sebagai seorang pendidik, Ning Zhenqing awalnya tidak mengetahui siapa Su Chen. Namun istrinya juga seorang pengusaha moderat di Zonghai. Melalui pertukaran di kalangan tingkat atas, saya mengenal Su Chen. Justru karena istrinya Ning Zhenqing tahu siapa Su Chen. Namun karena alasan ini, Ning Zhenqing tidak dapat sepenuhnya memahami Su Chen. Alasan mengapa Ning Zhenqing benar-benar mengenal Su Chen adalah karena Yue Zhenguo. Meskipun Universitas Zonghai tidak setenar dan bergengsi seperti Universitas Jiangnan, Yue Zhenguo dan Ning Zhenqing telah berteman selama bertahun-tahun. Jadi secara pribadi, Yue Zhenguo dan Ning Zhenqing berbicara banyak tentang Su Chen. Baru setelah itu dia benar-benar memahami kengerian Su Chen. Dia adalah adik iparku. Dia baru saja kembali dari Universitas Cambridge dan akan belajar di sekolahmu. Kamu adalah rektor Universitas Jiangnan. Terserah kamu untuk mengatur masalah ini. Ning Zhenqing awalnya berpikir bahwa sesuatu yang layak untuk perjalanan pribadi Su Chen pasti merupakan peristiwa yang menggemparkan, dan pada awalnya dia khawatir tentang apakah dia memiliki kemampuan untuk menanganinya. Tapi saya tidak menyangka ternyata hal sekecil itu. Sebagai rektor Universitas Jiangnan, masalah ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Ini hanya masalah satu kalimat dan dapat diselesaikan dengan santai. Yang membuat Ning Zhenqing bahagia adalah melalui kejadian ini, dia akan bisa lebih dekat dengan Tuan Su di masa depan. Tidak masalah, jangan khawatir Pak Su, serahkan saja urusan kecil ini padaku. Kamu ingin mengambil jurusan apa? Ingin mencari tutor mana? Katakan saja langsung padaku, sama sekali tidak ada masalah. Mencicit. Saat beberapa orang sedang berbicara, pintu kantor dibuka, dan Ning Xinghai serta Sun Bin masuk dari luar. Ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bab 803. Ekspresi Ning Xinghai tidak terkejut saat melihat Su Chen di kantor. Mereka datang ke sini untuk melapor. Akan aneh jika mereka tidak ada di sini. Ekspresi Ning Zhenqing sedikit tidak senang. Dia sedang mendiskusikan sesuatu dengan Tuan Su. Jika seseorang datang mengganggunya saat ini, itu pasti akan mempengaruhi kesan Tuan Su terhadapnya. Jadi Ning Zhenqing berencana mengusir Ning Xinghai, tetapi ketika dia melihat wajah putranya bengkak seperti kepala babi, Ning Zhenqing menyerah. Nak, apa yang terjadi? Apakah ada yang memukul wajahmu? Ayah, dialah yang memukulku. Ning Xinghai memandang Su Chen dan berkata dengan nada memerintah. Kamu, apa yang kamu katakan? Ning Zhenqing hampir mati ketakutan saat melihat putranya menuding Su Chen. Itulah Tuan Muda Su yang terkenal. Jika putranya berkonflik dengannya, belum lagi dia akan dihukum, bahkan dirinya sendiri, rektor universitas, mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Kepala sekolah Ning, saya telah melihat apa yang terjadi sekarang, dan saya dapat bersaksi bahwa dia tidak hanya memukuli Tuan Ning, tetapi lebih dari selusin penjaga keamanan di sekolah kami juga terluka parah olehnya, jadi Anda tidak dapat berbuat apa-apa tentang ini. Duduk saja dan abaikan saja. Kata Sun Bin menambah hinaan pada lukanya. Patah. Ning Zhenqing mengambil asbak di atas meja dan segera memukul kepala Sun Bin. Yang terakhir dipukuli hingga kepalanya berdarah dan tergeletak di tanah sambil berteriak. Tetapi karena Ning Zhenqing yang menggerakkan tangannya, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat adegan ini, Ning Xinghai sedikit bingung. Meskipun Sun Bin agak celaka, dia tetaplah miliknya sendiri. Tidak apa-apa jika ayah tidak datang membantu. Mengapa dia memukuli Sun Bin? Apa yang sedang terjadi? Ayah, apa yang kamu lakukan? Aku diintimidasi dan kenapa kamu tidak membelaku? Dasar bocah nakal, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. Tahukah kamu siapa yang duduk di depanmu? Jika kamu ingin hidup beberapa tahun lagi, datang saja dan minta maaf. Melihat tingkah gila Ning Zhenqing, Ning Xinghai dan Sun Bin tercengang. Dalam kesan mereka, Ning Zhenqing adalah orang sopan yang tidak akan pernah melakukan hal keterlaluan seperti itu. Apakah Anda tidak memerlukan sikap yang paling mendasar? Tuan Su, saya tahu saya salah. Tolong jangan berdebat dengan saya. Ning Xinghai menundukkan kepalanya dan berkata. Tapi terlihat bahwa dia sangat tidak mau. Selama bertahun-tahun, di Universitas Jiangnan, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan kata tidak di hadapannya. Bahkan Deng Tianxiao, yang disebut orang gila, harus memberinya muka.
Namun kini, dia terpaksa tunduk pada sosok tak dikenal itu. Ning Xinghai tidak bisa menelan nafas ini. Tetapi, ayahku sudah bicara. Jika aku melawannya, aku akan menderita. Bang bang bang. Sun Bin menamparkan dirinya sendiri lebih dari 20 kali berturut-turut. Menangis dan berkata, saya juga tahu kalau saya salah. Itu karena saya tidak bisa melihat kebenaran. Anda Pak, punya banyak, jadi perlakukan saya seperti kentut saja. Jangan berilmu seperti saya. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Masih ada yang ingin kukatakan, jadi keluarlah dari sini dan jangan merusak pemandangan di sini. Ya, ayo pergi sekarang dan tidak akan mengganggumu lagi. Ning Xinghai dan Sun Bin melarikan diri dari kantor dengan panik. Ning Zhenqing juga menyekat tangannya dengan keringat dingin. Meskipun saya jarang berhubungan dengan Su Chen, saya tahu seperti apa dia. Jika dia benar-benar melanjutkan masalah ini, putranya akan sangat menderita. Setelah keluar dari kantor, Ning Xinghai pergi ke kantor Sun Bin. Saya dipukuli dalam kebajikan semacam ini. Saya pikir ayah saya akan maju dan membantu saya, tetapi saya tidak menyangka hal itu ternyata merugikan diri sendiri. Ini seperti kehilangan istri dan pasukan Anda. Tuan Ning, tahukah Anda siapa orang itu? Bahkan kepala sekolah pun sopan padanya. Ini sangat tidak normal, kata Sun Bin. Menurut dugaanku, pria bernama Tuan Su seharusnya berasal dari keluarga besar tertentu. Jika tidak, ayahku tidak mungkin bersikap begitu sopan padanya, kata Ning Xinghai tidak yakin. Jika dia benar-benar berasal dari keluarga besar, maka balas dendam kita tidak mungkin terbalaskan, kata Sun Bin. Setelah hening lama, Ning Xinghai tidak berbicara. Karena semuanya sesuai harapan Sun Bin. Di depannya, bahkan ayahnya harus berbicara sopan, yang berarti keluarga Ning tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Jika aku terus mengacau dia dengan putus asa, segalanya akan sulit untuk ditangani. Pada titik ini, kita tidak punya pilihan selain menyerah. Jika tidak, hanya kita yang akan menderita, kata Ning Xinghai dengan enggan. Dering dering dering. Saat keduanya berbicara, ponsel Ning Xinghai berdering. Ketika saya mengambilnya dan melihatnya, saya menemukan bahwa itu adalah panggilan Deng Tianxiao. Saudara Ning, saya sudah lama menunggu di pintu gedung pengajaran. Mengapa orang yang ingin Anda beri pelajaran belum keluar? Berhenti bertanya, ada yang tidak beres, jangan menguliahi dia. Ning Xinghai menghela nafas dan berkata, apa katamu? Dia memukulmu, bukankah kamu ingin membalas dendam? Ini tidak seperti gayamu, kata Deng Tianxiao dengan marah. Kak Deng, bukannya aku tidak ingin balas dendam, tapi anak itu sungguh tidak mudah diajak main-main. Aku tidak ingin merepotkanmu. Karena kamu memanggilku saudara Deng, aku harus membantumu menangani masalah ini. Jangan lupa, aku turun dari gunung. Tidak ada apapun di Universitas Jiangnan yang tidak dapat aku tangani. Ini. Ning Xinghai ragu-ragu dan tidak berbicara lama. Ning Xinghai sangat ingin membalas dendam, tetapi karena kekuatan dan latar belakang Su Chen, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Oke, lupakan ibu mertua dan ibu mertua, beritahu aku di mana kamu berada, dan aku akan mencarimu sekarang. Saya di kantor Fatih Sun. Anda dapat menemukan saya di sini. Oke, tunggu aku di sana, aku akan segera sampai. Dalam beberapa menit, pintu kantor Sun Bin dibuka. Wah, selusin orang masuk. Selain kaki tangan Ning Xinghai, Zhang Feiyu, yang paling mencolok di antara mereka adalah Deng Tianxiao. Tingginya lebih dari 2 meter, berdiri di antara kerumunan, seperti raksasa. Sangat menindas. Saudara Ning, apa yang terjadi? Oke, kenapa kamu tidak membalas dendam? Saudara Deng, begini. Saya meremehkan anak itu. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan bukan seseorang yang bisa kita macam-macam. Saya pikir kita harus melupakannya. Latar belakang. Ya, keluarga Ning kita seharusnya tidak menjadi lawannya, jadi saya tidak berani bertindak gegabah. Tetapi semua orang di Universitas Jiangnan tahu bahwa kamu adalah saudaraku, dan kamu dipukuli. Jika kita tidak membalas dendam, bukankah kita akan kehilangan muka? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ning Xinghai menghela nafas. Dalam hal ini, kita harus menggunakan cara khusus. Bab 804. Cara khusus. Ning Xinghai bingung, saudara Deng, sarana khusus apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku memintanya untuk pergi ke ring seni bela diri. Deng Tianxiao berkata, saya akan menantangnya nanti. Ketika saatnya tiba, dia pasti tidak akan berani setuju dan akan pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Dengan cara ini, bukankah kita bisa mendapatkan wajah kita kembali? As untuk keduanya lebih baik dikatakan bahwa itu adalah seorang wanita. Jalan kita masih panjang, dan kita bisa mendapatkannya hanya dalam beberapa hari. Ini ide yang bagus. Ini pertarungan, dan dia bisa memilih untuk tidak berpartisipasi. Dengan cara ini, tidak hanya akan membuatnya kehilangan muka, tapi juga memungkinkan kita mendapatkan kembali wajah kita, dan itu tidak akan menyinggung siapapun. Ini seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Ning Xinghai bertepuk tangan dan berkata, tentu saja, jika kamu memprovokasi saudaraku, aku punya 100 cara untuk menghadapinya. Kata Deng Tianxiao dengan mata menyipit. Setelah keduanya membahas tindakan pencegahan, mereka keluar dari kantor. Saat ini, orang-orang sudah berkerumun di luar pintu gedung pengajaran. Baru saja, berita bahwa Ning Xinghai dipukuli telah menyebar di sekolah. Bagi seseorang yang berpengaruh seperti Ning Xinghai yang berani menyerangnya, ini jelas merupakan berita besar di Universitas Jiangnan. Tapi selain itu, alasan lain mengapa berita itu begitu heboh adalah Deng Tianxiao.
Sebagai satu-satunya orang di Universitas Jiangnan yang mampu bersaing dengan Ning Xinghai dalam hal ketenaran, kemunculan Deng Tianxiao menarik lebih banyak perhatian orang. Ia dikenal sebagai pria yang seperti orang gila. Belum lagi siswa di sekolah tersebut, bahkan banyak guru di sekolah tersebut yang dipukuli olehnya. Sekarang Deng Tianxiao telah melompat keluar untuk membantu Ning Xinghai, pertunjukan ini layak untuk ditonton. Lihat, semua orang dari klub seni bela diri Tianxiao ada di sini. Ada seruan di antara kerumunan, dan kemudian penonton secara otomatis bubar, mundur ke sekeliling seolah-olah mereka bersembunyi dari dewa wabah. Orang-orang ini sama seperti Deng Tianxiao. Mereka semua gila dan harus diwaspadai. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Tidak hanya orang-orang dari klub seni bela diri Tianxiao yang ada di sini, tetapi juga pelatih mereka ada di sini. Sepertinya masalah ini akan menjadi masalah besar. Jika orang-orang dari klub seni bela diri Tianxiao membuat para siswa yang hadir merasa takut, maka pria parubaya yang memimpin membuat mereka merasa takut. Pria parubaya yang memimpin bernama Jie Liangjun, dan dia adalah seorang guru Deng Tianxiao yang dipekerjakan dari luar. Dia memiliki temperamen yang buruk, dan di seluruh Universitas Jiangnan, kecuali kepala sekolah Ning Zhengqing, dia tidak memberikan muka kepada siapapun. Terlebih lagi, setengah tahun yang lalu, dia menghamili seorang guru wanita, tetapi setelah itu keluarga Deng maju dan menyelesaikan masalahnya. Namun, dia masih berjalan lancar di Universitas Jiangnan, dan tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Tampaknya orang-orang di klub seni bela diri Tianxiao bertekad untuk membalaskan dendam Ning Xinghai. Ketika orang-orang seperti itu datang ke sini, saya bahkan tidak perlu melakukan apapun. Salah satu dari mereka dapat menenggelamkan orang lain hanya dengan satu napas meludah. Lebih baik tenggelam daripada dipukuli sampai mati. Anda tahu apa yang terjadi dengan klub seni bela diri Tianxiao? Jika mereka tertangkap, hasil akhirnya adalah kematian atau cacat. Maka itu tergantung pada apa yang dilakukan Deng Tianxiao. Saat ini, ratusan orang berkumpul di pintu masuk gedung pengajaran Universitas Jiangnan, dan pemandangannya meriah. Secara umum, pemandangan seperti itu hanya terjadi di perguruan tinggi dan universitas biasa. Jarang sekali melihat insiden perkelahian seperti ini terjadi di universitas ternama seperti Universitas Jiangnan. Saudara Ning, apa yang terjadi? Sudah lebih dari 1 jam, dan orang-orang itu belum keluar. Deng Tianxiao sedikit tidak sabar menunggu dan mendesak. Saya mungkin masih mendiskusikan hal-hal di dalam, tetapi itu akan segera terjadi. Apakah orang-orang itu melarikan diri lebih awal karena mereka takut pada kita? Kata Deng Tianxiao dengan mata menyipit. Ning Xinghai memutar matanya, sepertinya itu benar-benar mungkin. Dari kantor, Anda dapat melihat situasi di luar. Melihat pertempuran besar seperti yang kami lakukan, Anda mungkin terlalu takut untuk keluar. Kalau begitu, kita tunggu 5 menit lagi. Jika dia masih belum keluar, suruh seseorang untuk melihat ke dalam. Biarpun dia bersembunyi di toilet wanita, kita harus menemukannya. Bagus. Pada saat yang sama, di kantor Ning Zhengqing, beberapa orang juga selesai membicarakan segala sesuatu yang harus didiskusikan. Mengenai sekolah Guo Chanyu, semuanya telah diselesaikan, hampir semuanya berdasarkan pendapat Su Chen, dan Ning Zhengqing tidak mengajukan argumen balasan apapun. Dalam proses ini, kekaguman Guo Chanyu terhadap Su Chen meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Di dalam hatinya, Su Chen tampaknya adalah makhluk yang tak terkalahkan. Selama sepupu iparnya maju, tidak ada yang mustahil. Tuan Su, jika Anda tidak memiliki permintaan lain, saya akan mengatur seseorang untuk menangani pendaftaran Nona Guo. Oke, silahkan. Ning Zhengqing berdiri dan hendak menelepon sekretarisnya dan mengatur agar Guo Chanyu mendaftar di sekolah. Dan Su Chen dan Lin Ruohan tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Bersiaplah untuk kembali dan menangani masalah kelompok. Tetapi begitu Ning Zhengqing bangun, dia melihat dari jendela banyak orang berkumpul di luar gedung pengajaran. Apalagi selain putranya sendiri, ada juga Deng Tianxiao dan Jie Liangjun. Mengapa mereka berdua ada di sini? Sebagai rektor Universitas Jiangnan, Ning Zhengqing dapat mengetahui apa yang sedang terjadi secara sekilas. Anak saya biasanya sangat dekat dengan Deng Tianxiao. Dia pasti baru saja dipukuli, jadi dia datang ke Deng Tianxiao untuk membalas dendam. Wajah Ning Zhengqing terlihat jelek. Jika dia memiliki putranya sendiri, segalanya akan lebih mudah untuk dibicarakan. Tapi Deng Tianxiao dan Jie Liangjun juga terlibat, jadi tidak mudah untuk menanganinya. Keluarga Deng adalah keluarga besar yang tidak lebih lemah dari keluarga Ning. Sepertinya mereka harus tampil sendiri. Tuan Muda Su, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu mengirimkannya, kita bisa pergi sendiri. Su Chen bukanlah orang yang suka pamer. Jika orang lain menghormatinya, dia tidak akan sombong. Tuan Muda Su, izinkan saya mengantarmu. Su Chen mendengar keraguan Ning Zhengqing dan bertanya. Apakah terjadi sesuatu? Ning Zhengqing tampak gugup, tetapi Su Chen sudah mengajukan pertanyaan, jadi dia berkata dengan berani. Tuan Muda Su, Anda akan mengetahuinya hanya dengan melihat tempat ini. Mengikuti pandangan Ning Zhengqing, Su Chen melihat keluar jendela. Saya menemukan sekelompok besar orang berdiri di depan pintu gedung pengajaran. Meskipun dia tidak mengenali sebagian besar dari mereka, ada beberapa orang yang dia kenali. Ning Xinghai dan Sun Bin. Melihat postur ini, mereka seharusnya berada di sini untuk membalas dendam padaku, kata Su Chen sambil tersenyum. Tuan Muda Su, tolong jangan salah paham. Putra saya pasti dihasut oleh mereka, dan masalah ini pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Ning Zhengqing membela dengan cemas. Apakah itu penting atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku akan tahu kapan aku turun dan melihatnya. Ning Zhengqing sangat ketakutan hingga jantungnya berdetak kencang, jika Su Chen menyalahkan putranya.
maka keluarga Ning akan musnah. Bersambung.